Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan di subbab 8.3 mengenai transformasi linear inverse. Oke, kita bahas dulu definisinya. Karena kita membahas inverse, maka kita harus membahas mengenai transformasi yang merupakan transformasi satu-satu ya. Jadi kalau inverse memang sudah pasti kita harus bahas yang satu-satu, karena ya diibaratkan misalnya kita punya sebuah transformasi yang bukan satu-satu. Kalau dia bukan satu-satu, misalnya dari A ke B, misalnya dia punya V1, V2, dan di sini ada C, ya. Terus dengan transform, dia memetakannya tidak satu-satu gitu ya, jadi dari satu bisa ke banyak vektor gitu ya, jadi kayak gini. Kalau satu-satu kan dia harusnya dari satu vektor ke satu vektor gitu ya, jadi dari kayak gini gitu, nggak ada yang bercabang. Nah, karena kalau kayak gini jelas dia jadi nggak ada inverse-nya gitu, karena misalnya kita mau bilang transformasi V1 hasilnya adalah C, transformasi V2 hasilnya adalah C juga. Jadi kalau kita mau cari transformasi inverse dari C, kita kan nggak tahu ya berapa V1 atau V2 gitu. Lain kalau dia transformasi satu-satu, misalnya ini A, B, C, D, ya jelas gitu transformasi A adalah D, maka transformasi inverse dari D adalah A. Nah, maka itu penting untuk kita dikelirkan terlebih dahulu gitu ya, bahwa sebelum kita melakukan inverse, kita harus memastikan dia adalah transformasi yang satu-satu. Nah, satu-satu di sini jika ya tadi ya vektor-vektornya dipetakan ke vektor-vektor yang berbeda. Kita masuk ke contoh ya. Nah, untuk matriks gitu ya, kapan dia merupakan transformasi linear satu-satu? Ternyata yang penting syaratnya adalah si matriks ini bisa dibalik atau dia punya inverse. Ya. Sedangkan untuk transformasi yang merupakan turunan gitu ya, dia sudah jelas bukan satu-satu gitu ya. Misalnya transformasinya memetakan suatu fungsi keturunannya. Nah, dia sudah pasti bukan merupakan satu-satu. Kenapa? Contohnya di sini, misalnya transformasi dari X kuadrat dan X kuadrat per 1 hasilnya sama-sama adalah 2X ya. Jadi nanti kan ibaratnya kalau kita mau integralin si 2X ini ya, dari integral 2X kita nggak tahu ya dia asal mulainya dari X kuadrat doang, atau X kuadrat plus 1, atau X kuadrat plus 2 gitu ya, kita nggak tahu. That's why kita selalu tambahin C ya di belakangnya. Tapi intinya turunan bukan merupakan sebuah transformasi yang satu-satu. Oke, berikutnya kita masuk ke teorema gitu ya. Jika T adalah transformasi linear, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, T adalah satu-satu. Kemudian kernel dari T hanya terdiri dari vektor 0 gitu ya. Jadi kalau T adalah transformasi satu-satu, pasti kernelnya adalah 0, dan karena kernelnya 0, kernelnya adalah 0 ya. Karena mereka punya link kan ya dari pembahasan kita sebelumnya. Oke, kita masuk lagi ke contoh ya. Masih pakai contoh proyeksi ortogonal pada bidang XY. Ya, kita udah membahas bahwa kemarin kernelnya adalah satu ya, kemudian kenolannya maka adalah satu juga, dan ranknya 2. Tapi di sini kan kernel T-nya bukan vektor 0, ya kan? Kernelnya adalah sumbu Z, ya, bukan vektor 0. Gitu. Nah, berarti T bukan merupakan satu-satu. Dan itu memang terbukti ya, jelas. Karena kernel T-nya di sini bisa kita lihat ada, karena di sini kita bisa lihat bahwa beberapa vektor yang sama gitu ya, atau titik yang sama 0,0,2 gitu ya, yang beda 0,0,3, semuanya dipetakan jadi yang sama yaitu 0,0,0 gitu. Jadi jelas dia bukan merupakan satu-satu karena tidak memetakan secara satu-satu. Nah, contoh berikutnya ada matriks gitu ya, misalnya transformasinya adalah perkalian dengan matriks A. Kemudian kemarin kita tahu bahwa ranknya 2 dan kenolannya ternyata 4 ya, gitu. Nah, karena kenolannya adalah 4, maka dia bukan merupakan satu-satu ya, karena
bukan 0. Bukan himpunan 0 ya, ingat. Jadi harus himpunan 0 kernelnya itu, baru dia satu-satu. Nah, terus contohnya apa yang satu-satu? Nah, di sini contohnya adalah operator linear yang merotasikan setiap vektor pada bidang X-Y dengan sudut θ. Jadi dari V dia dirotasikan ke transformasi V dengan sudutnya di sini θ ya. Nah, di mana kita tahu untuk range-nya itu dia sudah pasti adalah di bidang 2 dimensi ya, dimanapun dia, yang penting dia di bidang 2 dimensi. Kemudian untuk, nah kernelnya, nah kan sudutnya θ ya, dan kita nggak tahu θ-nya berapa. Jadi anggaplah V kemudian dirotasikan dengan si θ ini, nah dia harus jadi 0. Nah, apa yang ketika dirotasikan dengan sebuah sudut dia tetap hasilnya 0 ya? Jawabannya adalah 0 ya kan? Gitu. Jadi kalau memang V-nya adalah 0,0, artinya cuma di titik ini, mau dia dirotasikan dengan sudut 30 derajat, ya 20 derajat, 90 derajat, 120 derajat, berapapun itu hasilnya tetap akan 0 ya kan? Nah, makanya di sini berarti terbukti gitu bahwa kernelnya dia adalah 0 dan berarti dia adalah transformasi satu-satu. Dalam kata lain, nggak akan ada vektor yang kemudian hasil dari dua vektor gitu. Pasti dia merupakan vektor-vektor yang saling berbeda. Oke, itu contohnya ya. Mudah-mudahan kebayang. Nah, teorema berikutnya, jika V adalah ruang vektor berdimensi terhingga dan T adalah operator linear, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, T adalah 1,1, kemudian tadi kernelnya hanya vektor 0 ya, dan kenalannya 0, maka daerah hasil dari T adalah V. Ya, daerah hasil ya. Ini sebagai lambang saja ya, bahwa range T adalah V. Karena di sini dia memetakan dari V ke V ya. Jadi pasti range-nya juga adalah si ruang V itu sendiri. Oke. Nah, ini contoh lagi mengenai transformasi satu-satu ya. Jadi kita punya sebuah matriks, kemudian ternyata determinannya 0. Kalau determinannya 0, maka dia tidak punya inverse ya. A tidak dapat dibalik karena determinannya 0. Nah, maka berarti A bukan merupakan matriks satu-satu. Nah, karena A-nya bukan satu-satu, ingat lagi bahwa A-nya nggak satu-satu, berarti transformasinya juga bukan transformasi satu-satu. Kecuali A-nya punya inverse, maka dia adalah transformasi satu-satu. Oke, nah tadi kita bahas tentang transformasi satu-satu. Sekarang kita masuk ke transformasi inverse ya. Inverse itu seperti yang sudah kita ketahui ilustrasinya. Kalau T adalah pemetaan dari V ke W, maka inverse-nya memetakan dari W ke V. Atau lambangnya gini ya, biasanya pangkat min 1. Contoh ya, anggap kita punya operator linear yang didefinisikan dengan rumus berikut. X1, X2, X3 ditransformasikan dengan rumus berikut gitu ya. Tentukan apakah T satu-satu. Nah, untuk yang pertama berarti kita cari matriksnya ya kan? Kita cari matriksnya. Berarti ini kita bentuk aja, ini kan 3, 1, kemudian ini min 2, min 4, 3, yang ini 5, 4, min 2. Jadi bisa kita bentuk matriks transformasinya untuk yang A. Yang A berarti matriksnya adalah 3, 1, 0, kemudian min 2, min 4. 3, dan 5, 4, min 2 ya. Nah, ini oke, silahkan dihitung gitu ya berapa determinannya dan nanti apakah dia punya inverse atau tidak dari si determinannya itu. Berarti kalau kita cari determinannya, kita akan menemukan selama determinannya tidak 0, gitu dia pasti punya inverse. Nah, kita lihat di
sini. Oke, nah determinannya adalah min 1 gitu ya. Ternyata ini pakai minor ya. Nah, karena T punya inverse, maka berarti T adalah 1, 1. Kemudian yang kedua, ya, kita akan mencari T inverse dari X1, X2, X3. Nah, karena yang T inverse, ya berarti kita tinggal cari inverse dari matriks T-nya tadi ya. Boleh dengan cara apapun, di mana hasilnya adalah matriks T inverse ini, kemudian kita kalikan dengan X1, X2, dan X3, maka kita akan mendapatkan T inverse dari X1, X2, X3. Jadi nanti kita bisa mencari bolak-balik ya, dari X1, X2, X3, ketika dia di inverse, itu seperti apa hasilnya. Oke, yang terakhir inverse dari komposisi, jika T dan T2 adalah transformasi linear satu-satu, ya. Jadi ini ditransformasikannya 2 kali gitu ya. Nah, selama T2 dan T1, ya, jadi perkalian antar transformasinya adalah satu-satu, maka berlaku hal berikut. Yang pertama, T2 T1 inverse akan sama dengan T1 inverse dikalikan dengan T2 inverse. Oke. Oke, selesai sampai di sini materinya. Terima kasih kalau sudah bisa dipahami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.